Syarat bagi pendidik jemaat dan syarat-syarat bagi diaken. Haleluya. Ya, kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat 1 Bapak Ibu, ayat 2 sampai ayat 13. Baca bersama-sama. Syarat-syarat bagi pendidik jemaat. Benarkah perkataan ini? Orang yang mengkehendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendidik jemaat adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, berkenan diri, bijaksana, sopan, memberi, berpangan, jaga mengajar orang. Ini kayaknya hanya 2 orang pegang kitab. Yang lain belum pegang kitab. Kita ulangi lagi. Ya, mulai dari ayat 1. Benarkah perkataan ini? Orang yang mengkehendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendidik jemaat adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat bertahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, jaga mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang bapak keluarga yang baik, sehingga dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Karena ia seorang yang tak bertobat akan menjadi sombong dan kena umat iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Lanjut ayat 8. Demikian juga diajarkan orang-orang hormat, jangan bercakap lidah, jangan kemana atur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus menjauhi perbuatan dalam pelayanan itu, supaya mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ia harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama, ya puji Tuhan Ibu Roh atau gembala. Yang kedua, diaken-diaken. Ya, diaken-diaken ini adalah para pelayan. Nanti sebentar sedikit saya menjelaskan arti dari diaken kepada kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini Rasul Paulus dia tulis dan dia kirim kepada Timotius. Ya, di sini di Timotius, tapi juga Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kalau Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, bagian firman Tuhan yang sama. Rupanya bukan rupanya, tapi menurut catatan sejarah, gereja Tuhan mulai berdiri pada saat hari pencurahan Roh Kudus. Setelah hari pencurahan Roh Kudus ada beberapa tempat, misalnya Titus waktu di Kreta. Di sana sudah ada gereja Tuhan yang sudah buka di sana. Kemudian yang Titus ini, dia ini dengan Timotius ini anak kaderan, anak bina dari Rasul Paulus. Jadi waktu Rasul Paulus dia di penjara, dia menuliskan surat, dia memberi tanggung jawab kepada Titus, dia sebagai pendidik jemaat. Dia pergi ke Kreta dan ada beberapa tempat-tempat di sana. Dia kunjungi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di sana. Di dalam surat ini Rasul Paulus menuliskan ada beberapa syarat secara khusus kepada Titus, tetapi juga kepada Timotius. Syarat kau sebagai penilik jemaat atau kau sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ini syaratnya. Ini mutlak, ya, mutlak bagi seorang penilik jemaat. Tetapi juga sebagai diaken, ya, diaken atau pengurus pelayan di dalam rumah Tuhan, ini menjadi hal mutlak. Ada dua alasan mengapa persyaratan ini harus menjadi bagian
yang tidak dipisahkan oleh seorang pelayan Tuhan. Alasan yang pertama, dia menjaga kekudusan karena Allah itu kudus. Alasan yang kedua, supaya waktu dia sebagai pemimpin memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ataupun memimpin orang, dia tidak menjadi sorotan atau batu sandungan bagi jemaat. Artinya begini, saat dia sebagai pemimpin, dia mengurus jemaat, nanti tanggapan jemaat ataupun orang lain, loh, kau sendiri saja begini, gimana kau mau ajar orang lain? Ini terutama ini adalah dua bagian mendasar yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius dan Titus. Menurut Titus pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa kriteria bagi seorang penilik diaken. Penilik diaken. Hal yang pertama yaitu dia tidak boleh tak bercacat. Penilik diaken, hamba Tuhan atau gembala, dia tidak boleh bercacat. Dia memiliki rekam jejak nama baik di luar, bahkan di luar sana, bahkan di dalam pelayanan. Dia harus memiliki nama baik. Dia tidak bernoda atau tidak bercela. Yang kedua, hanya satu istri. Anak-anaknya hidup beriman, tidak sopan atau hidup tidak tertib, tidak angkuh, bukan pemerang dan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ini syarat bagi seorang pemilik diaken. Ini sebenarnya banyak hal. Waktu kita pengembalaan, waktu saya, waktu masih wakil ketua, saya turun untuk kukuhkan beberapa, ada 28 persyaratan bagi seorang pemilik diaken. Menurut firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, bahkan juga di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan memanggil Musa, Tuhan panggil Abraham, dari latar belakang yang sebenarnya bukan orang yang layak. Tetapi karena Tuhan sudah menetapkan mereka, atau karena mereka sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, makanya waktu Tuhan panggil Musa, Musa bilang, Tuhan, saya ini tidak layak. Saya ini banyak dosa, saya ini begini dan lain sebagainya, saya tidak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, siapapun engkau yang kupilih, kupanggil, putus, engkau harus pergi. Seperti Yeremia berkata, bagaimana mungkin? Tapi Tuhan berkata, aku akan memberikan hikmat, aku akan memberikan perkataan, aku akan memberikan apa yang menjadi kekurangan kepadamu, kepada engkau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi seorang pemimpin atau sebagai seorang pelayan adalah suka memberi tumpangan, suka memberi tumpangan tangan, bahkan suka yang baik, bijaksana, adil dan saleh. Ini yang dikehendaki oleh seorang pelayan, atau seorang gembala. Jadi seorang gembala itu dia harus suka memberi tumpangan tangan. Dia selalu memberikan tumpangan tangan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kepada jemaatnya sendiri, kepada dombanya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Dia selalu memberi tumpangan tangan. Artinya tangan ini ringan untuk menolong orang. Tangan ini ringan untuk membantu orang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, suka yang baik oleh suka yang tidak baik. Seorang kepala itu harus suka yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai, hal-hal yang mendatangkan sukacita. Itu yang harus dia kerjakan. Yang ketiga, bijaksana. Seorang kepala itu orang yang bijaksana. Dia mampu mengatur, dia mampu memanage, dia mampu mengurus. Itu seorang gembala yang dapat dia adil dan saleh. Seorang gembala itu tidak kasar. Seorang gembala itu dia saleh. Kalau dia kasar, bagaimana dia mampu? Dia mampu merangkul domba-domba. Jadi seorang gembala itu orang yang saleh, orang yang lemah lembut, orang yang sabar. Itu sikap seorang gembala. Yang berikut yaitu menguasai diri. Seorang kepala itu harus menguasai diri dalam segala hal.
Ya. Yang berikut berpegang kepada perkataan-perkataan yang benar. Ya. Gembala itu tidak mudah mempercayai segala sesuatu, tetapi gembala itu harus menguji segala sesuatu. Apakah ini datang dari Tuhan? Apakah ini datang dari manusia? Apakah ini datang dari iblis? Jadi seorang gembala itu harus berpegang kepada perkataan-perkataan yang benar. Itu syarat bagi seorang pendidik jemaat atau gembala. Bapak Ibu, menurut ayat 1 dia berkata bahwa mengembalakan jemaat itu pekerjaan yang paling terindah. Haleluya. Ya. Dalam ayat yang 1 benar perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Jadi menjadi kepala jemaat itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Menjadi pertanyaan mengapa? Tetapi itu sangat baik. Padahal jadi kepala itu setengah mati. Bapak Ibu, bagaimana selalu berpikir menyediakan makanan yang segar, air minum yang bagus untuk memberikan kepada domba-domba. Itu pekerjaan yang sangat berat. Haleluya. Tapi mengapa firman Tuhan kata Rasul Paulus berkata bahwa itu pekerjaan yang indah? Ya. Alasan yang pertama, pekerjaan yang indah karena sekalipun dalam situasi apa selalu ada damai dan sukacita. Haleluya. Sekalipun dalam situasi apapun, kekurangan kah, sakit penyakit kah, dianiaya kah, difitnah kah, diolok kah, diejek kah, tapi yang selalu ada dalam hidup adalah damai dan sukacita. Haleluya. Yang kedua masalah kebenaran, masalah surga. Haleluya. Waktu masuk pemerintahan Kerajaan 1000 tahun damai, dia akan mendapat upah yang besar. Lebih daripada itu, waktu Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati, itu secara singkat persyaratan seorang pelayan dalam rumah Tuhan atau seorang yang mengkehendaki jabatan pendidik jemaat. Yang kedua Bapak Ibu, syarat-syarat bagi diaken. Ya, syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diaken menurut bahasa Ibrani-nya yaitu diagnos. Ya, bahasa aslinya diagnos. Ya, diagnos artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya orang yang setia dan taat melayani di rumah Tuhan. Haleluya. Orang yang setia, yang taat melayani di rumah Tuhan. Ya, kalau di dalam lingkup orang Yahudi, dia sama seperti diaknos itu, dia sama seperti pelayan meja. Dia sebagai hamba yang berdiri di meja makan, yang mengantarkan air minum, mengantarkan makan, dia memberikan kepada tamu-tamu yang datang. Ya, yang tamu-tamu yang datang. Jadi diaknos atau diaken itu seorang pelayan yang setia, yang taat ada di dalam rumah Tuhan. Ya, dia punya tugas yang lain yaitu mengelola administrasi. Pengertian lain diaken itu dia sebagai pengelola administrasi, pengelola keuangan. Dia sebagai pengelola
manajemen di dalam jemaat Tuhan. Orang-orang yang mengelola, ada orang-orang yang masuk di dalam diaken, mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, yang selalu ada di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bahasa Ibrani yaitu diagnos, dalam bahasa Yunani yaitu so, ya so, yang disebut dalam Ayub pasal yang ke-15 ayat 8. So artinya orang yang dipilih atau nabi-nabi yang dipilih, mereka berkumpul di dalam satu musyawarah, yaitu mereka musyawarah tentang hukum-hukum perjanjian Allah yang harus disampaikan kepada orang Israel. Jadi di dalam perjanjian lama, orang-orang yang terpilih masuk di dalam musyawarah. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani, ya, kalau dalam bahasa Yunani perjanjian lama itu Saul. Ada orang, artinya nabi-nabi khusus, tidak semua nabi. Ya, misalnya nabi-nabi misalnya seperti Nabi Yesaya, ya, Yeremia, ini nabi-nabi besar. Tidak semua nabi-nabi ini dipilih untuk mereka bermusyawarah. Mereka membahas tentang hukum Taurat, 10 hukum Taurat atau perintah-perintah Allah yang dituliskan kepada bangsanya untuk menjadi satu ketetapan yang mereka setia dan melakukan. Tetapi orang-orang khusus yang dipilih untuk masuk di dalam musyawarah untuk membahas sesuatu yang baik, ya, membahas sesuatu yang bagaimana memberi dampak positif bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita terlibat sebagai diaken. Ya, kita terlibat sebagai diaken, itu kita adalah orang-orang yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Diaken itu orang yang luar biasa. Ya, diaken itu nabi-nabi khusus. Diaken itu pelayan-pelayan khusus. Haleluya. Kalau di dalam perjanjian lama, ya, dalam 12 suku, itu tidak semua orang, ya, tidak semua suku dipercayakan oleh Tuhan untuk berdiri melayani di dalam rumah Tuhan. Hanya satu suku yang memang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu suku Yahudi. Haleluya. Mereka ini orang-orang khusus yang dipercayakan untuk berdiri melayani Tuhan. Tidak semua orang tampil berdiri di dalam ruang ini. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ada yang namanya tim pemuji, tim penyembah. Haleluya. Ada tim pemuji, ada tim penyembah. Seperti Asaf, Raja Daud, mereka ini adalah tim pemuji, tim penyembah di dalam ruang maha suci. Dan itu adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini kita terlibat berdiri di sini, kita melayani Tuhan, berarti kita adalah orang spesial di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau perjanjian lama hanya orang Yahudi, tapi perjanjian baru kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak hanya orang Yahudi yang melayani Tuhan atau suku lain yang melayani Tuhan, tetapi hari ini setiap kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Kita bisa berdiri di sini melayani Tuhan. Yang penting kita bertobat dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita bisa berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, diaken ini orang yang luar biasa. Kalau di dalam perjanjian baru ada satu perempuan yang namanya Febe. Dia ini perempuan yang luar biasa. Ya, dia ini perempuan yang luar biasa. Roma pasal 16 ayat 1. Ayat 1, 2, 3. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Tangkrea. Ayat 2.
supaya kami menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Dia ini seorang diakon perempuan yang paling hebat. Haleluya. Waktu dia belum bertobat, pekerjaan dia adalah dia sebagai petenung kain termahal. Haleluya. Dia sebagai seorang petenung kain termahal. Saudara tahu apa yang dia dapat? Dia menopang Rasul Paulus. Haleluya. Waktu dia menjual kain, hasil uangnya dia topang Rasul Paulus. Dia topang apa? Dia topang Rasul Paulus di dalam perjalanan pemberitaan Injil. Haleluya. Kalau hari-hari ini kita jauh sekali seperti Feni, kita tidak mau menopang hamba-hamba Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Haleluya. Kita biarkan saja hamba-hamba Tuhan, mau jalan kah, mau tinggal kah, terserah. Tetapi ini adalah diakon, seorang pelayan yang menopang pemberitaan Injil Tuhan. Haleluya. Seorang pelayan yang berdiri sebagai tiang penopang. Ini adalah Paulus meminta kepada jemaat di sana, kamu harus topang dia, karena dia terlibat sebagai seorang diakon yang selalu ada di dalam rumah Tuhan, yang selalu setia melayani pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya diakon atau diakon adalah hamba-hamba Allah, dan dia tidak terlepas dari seorang pendidik jemaat. Diakon atau diaknos, dia berkolaborasi dengan seorang pendidik jemaat. Kalau seorang pendidik jemaat, tugasnya adalah mengembalakan, yaitu bagaimana menyiapkan makan dan minum kepada domba-domba. Tapi diakon adalah mengurus pelayanan organisasi, mengurus pelayanan kasih, bagaimana membantu orang lain. Bapak Ibu, gereja Tuhan di hari ini bukan gereja hanya hadir untuk memberitakan firman, tetapi waktu murid-murid mereka ikut Tuhan Yesus ada di satu bukit yang namanya Bukit Tabahan. Waktu Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sudah datang malam, seorang murid berkata kepada Tuhan, suruh mereka ini pulang, karena waktu sudah malam, kita tidak ada makan dan minum. Haleluya. Tapi apa kata Tuhan kepada mereka? Kamu yang harus memberi makan kepada mereka. Haleluya. Maka seorang murid berkata, hanya yang ada pada kami 2 ekor ikan, 5 roti. Haleluya. Kemudian Tuhan yang bawain nasi. Sebelum mereka makan, Tuhan berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang ada. Kemudian berkat itu bukan 2 ekor ikan, bukan 5 ekor roti, melainkan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Artinya gereja Tuhan sudah harus siap untuk menciptakan pendapatan bagi jemaat, menciptakan pekerjaan bagi jemaat. Haleluya. Gereja Tuhan sudah harus melihat jemaat. Haleluya. Saudara, gereja bukan jemaat ini, bukan jemaat seorang ini. Gereja dimaksudkan adalah setiap kita yang sudah bertobat. Haleluya. Setiap kita yang sudah bertobat, kita disebut sebagai gereja Tuhan yang sudah harus menolong orang lain. Haleluya. Yang sudah harus membantu orang lain. Dari Bapak dan Ibu, teman-teman Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diakon adalah seorang petugas ibadah. Diakon adalah seorang petugas yang selalu mengurus rumah Tuhan. Haleluya. Dari sebentar kita akan menyusun struktur badan pelayan. Saya percaya kita semua mau jadi diakon-diakon yang setia di dalam rumah Tuhan. Kepada Tuhan kita doakan, Tuhan, ini hidup saya pakai sesuai
menurut rencanamu. Tiada yang mustahil. Tuhan akan memakai kita menjadi berkat yang luar biasa di kabupaten ini. Haleluya. Yang penting kita yang penting kita membangun satu komitmen dengan Tuhan. Wah, hidup ini harus menjadi berkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita di saat siang hari ini. Kita akan akhiri benaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam pujian hidup baru nomor 119.